Pacar pura-pura sakit 3 tahun, hanya mau tes? Apa aku cuma mau uangnya? Jingceng, Jingceng, makanannya sudah siap, ayo bangun makan yuk. Makasih Xiao. Siang kamu antar makanan, malam masak buat aku. Sudah lama nggak istirahat. Gak apa-apa, aku gak capek. Aku yang bikin kamu repot. Kalau aku nggak punya penyakit jantung bawaan, nggak bisa kerja, kamu nggak perlu susah gini. Jangan bilang gitu, Jingceng. Ini memang tugasku. Untuk sembuhkan penyakit jantung Jingceng, semua uang keluarga sudah dipakai. 3 tahun ini, untung ada kamu. Keluarga kami bisa bertahan sampai sekarang. Bu, Xiao sudah lakukan banyak untukku, kita tak bisa terus membebaninya. Tapi, Tenang saja, Tante. Aku tak akan tinggalkan Jingceng. Aku pasti kerja keras cari uang, sembuhkan penyakit Jingceng. Istirahatlah di rumah, aku pergi kerja dulu. Setelah kerja, aku pulang temani kamu. Aku pergi. sudah hampir 3 tahun, Lin Xiao. Gadis itu nggak sadar kamu pura-pura sakit. Jingceng, aktingmu oke juga. Kalau nggak tahu Jingceng cuma pura-pura sakit, lihat dia lemah begini. Orang pasti kira dia benar-benar sakit jantung. Inilah keluarga Jiang yang kaya raya. Seharusnya begini. Ma, aku pura-pura sakit di rumah 3 tahun. Kapan mau berhenti tes Xiao? Aset kita triliunan, nggak perlu gitu kan? Ma, ini juga demi kebaikanmu. Selama ini keluarga kita kaya. Gadis yang mendekatimu, semua karena uang kita. Kalau kita tak pakai trik kecil, gimana bisa uji ketulusannya? Apa dia benar-benar tulus? Aku tahu kamu sayang Lin Xiao. Tapi waktu akan ungkap hati. Kalau ini saja dia tak tahan, bagaimana buktikan cintanya tulus? Jangan lupa, dulu kamu pernah ditipu sama mantan matre itu. Xiao bukan tipe begitu. Mama juga suka Xiao. Tapi Mama tetap khawatir. Begini saja, tinggal 3 hari sebelum 3 tahun, Mama mau uji dia 3 hari ini. Kalau dia lulus, kalian boleh nikah. Ma, mau diuji lagi Xiao? Nanti kamu tahu. Xiao, aku tahu kamu butuh uang, makanya aku atur kamu di sini. Masuk harus cerdas. Di sini semua orang kaya, kita nggak bisa cari masalah. Paham, Kak Wang. Syukur kamu kasih kerja ini. Kalau nggak tahu kapan bisa kumpul uang untuk obati jantung Jingceng. Bos, ini karyawan baru kita. Mohon bimbingannya. Sini, tuang minuman. Oke. Lumayan cantik. Jaga sikapmu. Jaga sikap. Sok suci amat.
Cuma soal duit kan? 200.000 sebulan cukup nggak? Biar tuan baik kita. Banyak gadis yang dia suka. Semua berebut masuk ranjang Bai. Iya, Hari ini layani tuan Bai dengan baik. Nanti kamu hidup enak. Kenapa? Takut aku bohong? Mama, Kenapa teriak? ambil saja uangnya kembali. Aku sudah punya pacar. Memang aku butuh uang. Tapi aku nggak mungkin mengkhianatinya demi uang. Lihat, aku bilang kan, Xiaoxiao bukan tipe mata duitan. Kenapa buru-buru? Tesnya belum selesai. Aku mau lihat Xiaoxiao bisa sejauh apa. Sampai tingkat mana? Sudah ke klub cari uang, tapi masih pura-pura setia. Kamu pikir aku percaya? Aku kesini buat pacarku, cari uang buat obatin dia. Ceritamu seru banget. Katanya buat pacarmu, cari uang buat obatin dia. Aku kasih kamu kesempatan. Kamu, Datang, berlutut, minum. Kenapa ini pun tak bisa? Bukankah kamu mau bantu pacarmu cari uang buat biaya berobat? Sepertinya kamu tak terlalu cinta dia. Xiaoxiao, kalau nanti aku gagal total, kamu masih cinta aku seperti sekarang? apa maksudmu Jingcheng? Aku cinta kamu apa adanya. Bagaimanapun kamu berubah, aku tetap cinta kamu. Aku pasti buat kamu wanita paling bahagia di dunia. Oke. Aku minum. Xiaoxiao, Maaf, temanku mabuk, salah masuk ruangan. Sudah cukup. Kalau lanjut, Jang pasti marah. Sial, suasana rusak. Ini bukan urusanmu, pergi. Kalau aku nggak suruh orang cegah kamu hampir ketahuan Lin Xiaoxiao. Bu, aku mau tes ini selesai sekarang. Aku juga nggak mau Xiaoxiao terluka lagi. Bu, kali ini kamu keterlaluan. Malam ini mereka agak berlebihan. Apa masalahnya? Cuma suruh Lin Xiaoxiao berlutut, dia nggak akan kenapa-kenapa. Semakin besar pengorbanan, makin bukti cintanya. Tapi, Nggak ada tapi. Xiaoxiao, tahan sedikit lagi. Oke. Ini terakhir kali. Aku nggak mau Xiaoxiao terluka lagi. Tenang saja. Ibu tahu batasnya. malam ini kamu sudah capek, pulang dan istirahatlah. Terima kasih Mbak Wang. Bagus sekali, jarak makin dekat untuk kesembuhan Jingcheng. Jingcheng Jingcheng mana mungkin naik mobil sebagus ini? Akhir-akhir ini aku stres, mungkin salah lihat. Xiaoxiao. Kenapa kamu Xiaoxiao?
Yunshen, kok kamu... Xiao Xiao, apa yang kamu alami selama ini? Kurang gizi lama, juga anemia parah. Jiang Jingcheng perlakukan kamu begini? Ini bukan salah Jingcheng. Aku cuma kurang istirahat belakangan ini. Nanti juga sembuh. Jangan bilang orang tuaku. Sejak kamu tinggalkan keluarga Lin, om dan tante tiap hari tunggu kamu pulang. Mereka tak terima Jingcheng. Aku tak akan kembali. Apa bagusnya Jiang Jingcheng sampai kamu berkorban segitu banyak? Istirahatlah. Sekarang tubuhmu tak kuat lagi. Yunshen, terima kasih. Halo? Xiao Xiao, di mana? Pulanglah. Jingcheng kambuh masuk RS? Apa? Aku ke sana sekarang. Jingcheng butuh aku. Aku akan mengunjungimu lain waktu. Ikuti Xiao Xiao. Aku mau tahu semua gerakannya. Ya, Dokter Jang, pasien bernama Lin Xiao ini, laporan patologi sudah keluar. Sepertinya kanker hati stadium akhir. Apa? Maaf Xiao Xiao. Aku tak bisa diam saja. Paman, putrimu hampir meninggal. Cari info tentang Jiang Jingcheng. Aku mau tahu semua tentang dia. ya, Jingcheng, Jingcheng. Jingcheng dirawat di RS, kamu malah hilang semalaman. Orang bisa kira kamu tinggalkan Jingcheng, lari sendiri. Kak, tolong diam sebentar. Maaf aku telat. Dokter, bagaimana kondisi Jingcheng sekarang? Saat yang lahir dengan penyakit jantung, perkembangan jantungnya tidak sempurna. Tadi malam dia gagal jantung dan koma. Harus segera operasi, kalau tidak nyawanya terancam setiap saat. Bahaya kematian. Dokter, segera operasi. Baik, siapkan biaya operasi sekitar 200.000 yuan. 200.000? 200.000? Habis onar. Mana mungkin keluarga bisa kumpulkan uang segitu? Gimana ini? Sekarang aku nggak punya 200.000. Kalau minta ke ortu, mereka pasti pisahin aku sama Jingcheng. Xiao Xiao, kita batalin aja? Jingcheng, mana bisa gitu. Kita tetap operasi, kita lanjut. Kamu ngomong gampang. Kita nggak punya duit, gimana operasi? Urusan uang, aku cari cara. Ada satu cara biar kamu kumpulin 200.000 itu. Dokter, ada solusi? Ada perusahaan besar cari relawan uji obat. Coba sekali obat kanker bayarannya 200.000. Uji obat itu bahaya kan? Bisa mengancam nyawa, ya kalau ada reaksi penolakan. Tak ada cara lain. Ini satu-satunya yang ku tahu, cara paling cepat dapat 200.000. Aku mau coba. Xiao Xiao, ini terlalu berisiko. Tapi aku lebih takut kehilanganmu, dokter. Tolong kasih kontak perusahaan obat itu, biar aku hubungi mereka. Ayo ikut demo aku. Xiao Xiao. Bu, begini nggak apa-apa kan? Beneran aman biarin Xiao Xiao ikut uji obat? Tenang aja Bu, udah cek infonya. Obat kanker ini aman kok. Tadi aku ngomong gitu, cuma buat nakutin dia aja. Kalau nanti Xiao Xiao tahu, apa dia masih mau terima aku? Jangan khawatir, Xiao Xiao anak baik. Dia pasti ngerti kita. Kami juga akan menyambutnya dengan megah dan menikahinya. lapor ke Pak Zhang, selama bertahun-tahun Jiang Jingcheng selalu pura-pura sakit untuk menguji Nona Lin. Nona Lin merawatnya 3 tahun. Selama 3 tahun itu, dia selalu ditipu Jiang Jingcheng dan Zhao Cuilan. Ibu dan anak menipunya, menyiksa dan mengurasnya. Hidupnya sangat buruk. Jiang Jingcheng benar-benar licik, berani perlakukan Xiao Xiao seperti itu. Aku harus bongkar semuanya di depan Xiao Xiao. Ungkapkan sifat aslinya.
Aku suruh kau ikuti Xiao Xiao. Dia di mana sekarang? Nona Lin sekarang di perusahaan farmasi. Sepertinya mau ikut uji coba obat kanker. Apa? Kondisi Xiao Xiao sekarang tak akan tahan efek obat kanker. Kalau minum pasti, risiko hidup tinggi, harus hentikan dia. Nona Lin, tes obat ini risiko gagal besar. Bisa saja berujung kematian. Kamu yakin mau ikut? Xiao Xiao, tunggu aku pulih. Aku pasti tak kecewakan kamu. Oke. Aku yakin Sudah 45 jam, kenapa belum selesai juga? Pasti ada sesuatu yang menghambat dia. Tunggu sebentar lagi. Kamu bilang tidak, ya tidak. Kita tak bisa terus menunggu dia di sini. Bukan kamu. Udah, diam sebentar. Xiao Xiao bukan orang seperti itu. Tapi Jinglin juga ada benarnya. Ma Xiao Xiao. Ma, sudah ditelepon. Kamu benar-benar beruntung dapat dia. Xiao Xiao gadis baik. Mama salut. Dia lulus ujian dariku. Sekarang juga aku mau kasih tahu kabar baik ini ke dia. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak ada yang angkat? Xiao Xiao pasti baru coba obat, lagi istirahat. Kenapa masih nelpon? Kita jemput dia sekarang. Ya, aku mau kasih dia kejutan. Aku mau lamar dia. Perintahkan siapkan mahar terbaik. Nikahi Xiao Xiao. Baik, Halo, Halo, kami keluarga Lin Xiao Xiao. Kami ingin menjemputnya pulang. Dia di mana? saya tidak tahu. Dia sudah meninggal. Lin Xiao Xiao gagal uji obat. Ini surat kematiannya. Tidak mungkin. Xiao Xiao baik-baik saja. Mana mungkin dia mati? Semua yang saya katakan benar. Tidak mungkin. Kau pasti bohongi saya. Aku tahu. Xiao Xiao marah padaku, kan? Xiao Xiao suruh kamu nakut-nakutin aku. Xiao Xiao baik-baik saja, kan? Xiao Xiao. Maaf, Xiao Xiao, keluarlah. Xiao Xiao, kamu sudah lulus ujian. Kamu tinggal keluar, kamu bisa jadi nyonya muda keluarga Jiang. Minggir. Jangan pura-pura di sini. Kalau kau peduli Xiao Xiao, kenapa nggak dari dulu Lin Xiao Xiao sudah mati? Itu semua salahmu? Apa hakmu bicara? Xiao Xiao sudah meninggal, dokter jelas jamin ke kita. Obatnya aman. Kenapa Xiao Xiao tetap celaka? Mama, kau benar. Xiao Xiao nggak akan mati. Xiao Xiao bilang, dia bakal nikah sama aku akan menikahinya. Menikahinya? Xiao Xiao sudah lama sakit, anemia parah, juga kena kanker. Bertahun-tahun di sisimu. Kok kamu nggak tahu, kamu pantas nikahi dia? Mana mungkin anemia parah, juga kanker hati. Ma, kenapa aku nggak tahu? Kok bisa begini? 3 tahun ini kamu peduli Xiao Xiao? Aku nggak nyangka Xiao Xiao sengsara banget. Kalau nggak suruh dia coba obat, dia nggak akan mati. Xiao Xiao, kenapa kamu begitu bodoh? Aku cuma mau uji kamu. Apa benar cinta Jingcheng? Kalau tahu kamu sakit, aku pasti tak biarkan kamu coba obat itu. Ma, Jingcheng. Jangan tertipu orang ini. Lin Xiao Xiao belum mati. Jangan tertipu orang ini. Lin Xiao Xiao belum mati.
Surat diagnosis bisa dipalsukan mudah, cuma bayar, surat palsu bisa dibuat. Surat medis palsu ini juga di mana-mana. Lin Xiaoxiao sudah meninggal, buat apa saya palsukan ini lagi? Kamu bilang dia mati, langsung percaya dia mati. Kenapa kami harus percaya kamu? Kamu dokter uji obat Lin Xiaoxiao? Atau keluarganya? Kami sudah kenal Xiaoxiao 3 tahun. Kenapa aku tak pernah lihat kamu? Aku memang bukan dokter di sini, juga bukan keluarga Xiaoxiao, tapi Ma, Jingcheng. Kalian dengar kan? Bukan dokter atau keluarga juga. Kalau begitu, kamu sangat paham Lin Xiaoxiao. Hanya ada satu kemungkinan, pasti Lin Xiaoxiao pikir Jingcheng akan sakit seumur hidup. Takut terus begini akan membebaninya. Jadi dia pura-pura mati, biar bisa lepas dari kita, dan orang itu Lin Xiaoxiao, aktor yang dia sewa. takut beban, konyol. Xiaoxiao coba obat demi dia. Mana mungkin takut beban? Haha. Siapa tahu dia gelisah karena bersalah, makanya dia lakukan ini. Dokter bilang, obat percobaan ini aman. Lin Xiaoxiao cuma ingin berbuat baik, agar Jingcheng tak ganggu dia lagi. Kamu fitnah Xiaoxiao? Fitnah. Oke, kalau kamu bilang Lin Xiaoxiao sudah mati, biarkan kami masuk, temui dia. Hidup, lihat orangnya, mati, lihat jenazahnya, berani biarkan kami masuk. Aku mau lihat dia. Zhang Jingcheng, kamu takkan jumpa Xiaoxiao lagi? Dia tunanganku. Kenapa kau larang aku bertemu dia? Iya, kau siapa sih? Kenapa berani halangi Jingcheng temui Xiaoxiao? Cukup. Keluargamu sudah tindas Xiaoxiao 3 tahun, sekarang dia mati pun tak bisa tenang. Aku ulangi, Zhang Jingcheng, kau tak layak temui Xiaoxiao? Kau mati-matian cegah Jingcheng temui Xiaoxiao, jelas takut rahasiamu terbongkar, Jingcheng. Dia segala cara halangi kami bertemu Lin Xiaoxiao, pasti ada yang aneh. Lin Xiaoxiao pasti belum mati, dia masih hidup sehat. Minggir, aku harus ketemu Xiaoxiao. Tahan dia. Hari ini aku akan bongkar tipu mereka, biar mereka tahu keluarga Jiang bukan mudah dibohongi. Zhang Jingcheng, Xiaoxiao? Xiaoxiao? Kamu bukan Xiaoxiao. Aku, Mana Xiaoxiao? bukan, aku cuma tes obat. Di mana Lin Xiaoxiao? Dan juga penyakitnya, jelaskan semuanya ke aku. Jingcheng, kamu masih belum paham. Semua yang kamu lihat hari ini, itu semua sandiwara Lin Xiaoxiao, tujuannya biar lepas dari kamu, agar cari pria kaya baru. Di mana Lin Xiaoxiao? orang kayak kamu itu sampah, seumur hidup nggak bakal ketemu dia. Mending lupakan saja. Cepat atau lambat aku akan temukan Lin Xiaoxiao, aku akan tanya langsung padanya. Tunggu saja. Pergi. Xiaoxiao. 3 tahun ini cuma sandiwara? Orang sudah pergi, kenapa kita balik ke tempat jelek ini? Aku balik buat kemas barang. Apa yang perlu dikemas? Jangan lupa, Lin Xiaoxiao yang ninggalin kamu duluan. Xiaoxiao? Jingcheng, Xiaoxiao? Kamu kemana saja? Ini, aku sengaja naik gunung buat ambil ini buatmu. Katanya jimat ini ampuh.
Kamu pasti sembuh. Jadi kamu semalam nggak pulang? Cuma buat ambil ini buatku. Iya. Xiao, janji jangan lakukan hal bodoh ini lagi, oke? Sudah. Asal kamu sembuh, semua kulakukan itu layak. Cuma jimat murahan. Wanita seperti dia, dari lingkungan miskin, suka beli barang kecil begini, benda murah tak berharga, menipu kamu yang polos, lalu buat cerita sembarangan, biar kamu berterima kasih padanya. Jual darah? Kapan Xiao pernah donor darah? Aku ingat hari itu aku bilang, keluarga nggak ada uang buat beli obat. Lalu Xiao pergi seharian, malamnya bawa pulang uang banyak. Sekarang kita nggak punya uang lagi. Bagaimana bayar obat Jingcheng bulan ini? Tante, soal uang jangan khawatir. Aku pasti cari cara. Tante, obat Jingcheng sudah kubeli? Xiao, kamu ini? Aku nggak apa-apa, Tante. Oh iya, ada 5.000 di kartu ini. Ambil dulu saja. Ya, bulan depan aku akan segera kumpulkan biaya obat Jingcheng. Saat itu aku berpikir, dia gadis dari keluarga miskin, dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Ternyata dia jual darah. Pantas Xiao anemia. Ternyata dia jual darah demi aku. Sampai jual darah? Aku terlalu remehkan dia, sampai segitunya pada diri sendiri. Ternyata dia lakukan semua demi lepas darimu. Dia benar-benar berusaha keras. Diam. Kenapa kamu panik? Apa aku bilang salah? Barang kecil ini nggak berharga, bisa bikin kamu terharu. Aku benar-benar nggak tahu apa dia kasih kamu racun cinta. Lihat apa? Dia pasti sudah punya pacar baru, nggak mau sama kamu lagi. Xiao bukan orang seperti itu. Aku harus cari Xiao. Aku akan pakai semua kekuatan keluarga Jiang. Cari dia. Jingcheng, perlu segitunya. Kenapa Xiao pergi tanpa pamit? Pasti ada alasannya. Wanita licik seperti itu, kenapa kau cari dia? Semua yang terjadi di RS hari ini, jelas dia mau lepas dari kamu masih belum paham. Tidak mungkin. Xiao pasti punya alasan. Bangunlah, Jang Jingcheng. Kalau dia sakit, dia bisa bilang langsung, apa kita bakal mencelakainya? Kenapa harus cari aktor, buat pura-pura di depan kita? Cukup. Kalau bukan karena kalian, Xiao juga tak akan tinggalkan aku. Kamu, Aku pasti temukan dia. Lin Xiao, tunggu aku temukan bukti kamu bohong, mau lihat Jingcheng masih bela kamu atau tidak? Yunshen, kali ini berkat kamu. Paman, Anda terlalu memuji. Kalau bukan karena kamu, gadis bodoh itu. Entah sampai kapan dia tertipu, keluarga Jiang memang nekat. Katakan, Ketua keluarga Lin, pihak Jiang kerahkan banyak orang. Mereka cari tahu keberadaan Nona. Bagaimana menurut Anda? baik, saya paham soal ini. Akan saya urus. Yunshen, tolong repot sedikit.
buat keluarga Jiang benar-benar menyerah? Baik, Paman, serahkan padaku. Xiaoxiao, kenapa tinggalkan aku, padahal aku hampir bisa menikahimu? Kenapa kau tiba-tiba mati? Kau hampir jadi nyonya muda keluarga Jiang? Jang Jingcheng. Jang Jingcheng, lihat dirimu sekarang. Nona besar, Lin Xiaoxiao sudah ditemukan. Tapi, Kan sudah kubilang Xiaoxiao pasti aman. Jingcheng, hari ini akan kutunjukkan siapa dia sebenarnya. Apa maksudmu? Lanjutkan. Tuan Muda, Anda sebaiknya lihat sendiri. Di mana Xiaoxiao? Aku mau tanya langsung. Tuan Muda, Anda lihat sendiri. Sebaiknya cek sendiri. Berani melawan keluarga Jiang harus diberi pelajaran. Kenapa kalian bawa aku ke sini? Di mana Xiaoxiao? Tuan Muda, yang di peti mati itu Lin Xiaoxiao. Xiaoxiao, kenapa bisa begini? Xiaoxiao, Apa yang sebenarnya terjadi? Dia benar-benar mati. Jangan-jangan, karena tubuhnya lemah, tes obatnya bermasalah. Cuma tes obat saja. Mana mungkin sampai ada yang mati? Pasti dia bohong sama kita. Aku mau bongkar kebohongannya. keluarga kita kaya. Kenapa harus uji Xiaoxiao? 200.000. Kita kasih dia 200.000 tiap bulan. Meski tiap bulan 200.000, keluarga kita mampu. Sekarang sudah jelas. Kamu memaksa Xiaoxiao mati demi 200.000 itu, kalian yang membuat dia mati. Mati pun, lalu kenapa? Wanita seperti dia banyak di luar sana. Tapi aku cinta Xiaoxiao. Jangan lupa, kamu setuju sendiri waktu itu ikut tes bersama kami. Kalau bukan kamu setuju, kami tak akan buat banyak ujian. Kalau kami pelaku, kamu juga komplotan. Aku yang membunuh Xiaoxiao. Kamu setuju ikut tes waktu itu? Jang Jingcheng rela demi bersamamu. Aku hampir kehilangan nyawa. Tapi di mata kalian, bagi kalian, aku Lin Xiaoxiao. Cuma tes masuk keluarga kaya. Ayah, Yun Shen. Terima kasih sudah tunjukkan sifat asli si brengsek itu. Nona Lin belum tes medis, benarkah ini aman? Risiko sudah ditandatangani. Dia sendiri tolak tes medis, mulai saja. Tunggu. Siapa suruh kamu kasih Xiaoxiao obat? Keluar, semua keluar. Ini di mana? Bukannya aku lagi uji obat? Sakit banget? Aku masih harus kasih dia uang berobat? Kamu mau ribut sampai kapan? Cepat baring lagi. Ayah, kenapa ayah di sini?
Kamu masih ingat aku ayahmu. Kamu tahu kondisi badanmu sekarang. Tapi Jing Cheng masih butuh uang berobat dariku. Dia sama sekali nggak butuh uang berobat. Lihat sendiri kondisimu. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu kira putra sulung keluarga Jiang kekurangan uang? Mana mungkin dia putra sulung keluarga Jiang? Kalau dia benar putra sulung keluarga Jiang, kenapa keluarga Jiang biarkan dia sakit tanpa peduli? Ini pasti bohong. Jiang Jingcheng selalu bohong padamu. Keluarga Jiang mana mungkin peduli padamu? Semua yang dia lakukan cuma tipu daya. Apa? Jingcheng bukan orang seperti itu. Xiao Xiao, kalau kamu tak percaya, aku bisa ajak kamu lihat sekarang. Kenapa Jing Cheng bohong padaku? Dia sangat mencintaiku. Xiao Xiao, kalau mau tahu kebenaran, aku bisa biarkan dia bilang langsung. Bantu aku pesan boneka custom, lokasi detail akan kukirim. Selanjutnya ada rencana? Tidak tahu. Selama ini, aku korbankan segalanya demi dia. Sekarang aku juga bingung mau apa. Kalau memang tak ada keinginan, pergi belajar ke luar negeri dulu, pulang nanti bisa urus bisnis hotel keluarga Lin. Oke. Baju pesanan Nona memang bagus. Dipakai tas nyaman, bikin makin percaya diri. Hotel mewah luar negeri juga begini. Hotel kita harus setara. Aku sudah coba bajunya sendiri, dari tampilan sampai kenyamanan. Sangat cocok dengan hotel kita. Nona punya selera hebat. Sudah, lanjut kerja. Dia putri keluarga Lin, orang terkaya. Hotel ini miliknya. Tapi dia tetap turun tangan sendiri. Aku mau minum. Masih minum? Sudah 3 tahun? Kamu tinggalkan urusan kantor? Bisnis Jiang sekarang kacau? Kamu tahu nggak? Apa hubungannya urusan kantor sama aku? Hari Xiao Xiao meninggal, hatiku juga mati. Kalau aku bilang Lin Xiaoxiao nggak mati, dia masih hidup sehat sekarang. Xiao Xiao masih hidup? Kalau tak percaya, cek sendiri. Xiao Xiao? Xiao Xiao? Xiao Xiao? Kau masih hidup? Xiao Xiao, tahu nggak selama 3 tahun ini, setiap hari aku menyesal. Andai dulu aku tak dengar ibuku, kita tak akan berpisah. Aku juga tak akan kehilanganmu. Pak, apa Anda salah orang? Xiao Xiao, aku salah. Maafkan aku. Kita mulai lagi, boleh? Pak, Anda benar-benar salah orang? Xiao Xiao, aku Jing Cheng, kamu lupa aku? Pak, aku bukan Xiao Xiao. Aku juga tak kenal Jing Cheng. Tolong minggir, jangan ganggu kerja saya. Jinglin, reaksi gadis ini memang tak seperti kenal Jing Cheng. Mungkin kamu salah orang? Bu, dia yang buat Jing Cheng jadi seperti itu. Mana mungkin aku salah orang. Dia pasti Lin Xiaoxiao. Benar.
Aku dan Xiaoxiao sudah 3 tahun bersama, aku nggak mungkin salah orang. Benar, ada tahi lalat di leher Xiaoxiao. Lihat lehernya, pasti tahu. Ada satu tahi lalat di leher Xiaoxiao. Cukup lihat lehernya, pasti tahu. Kamu Xiaoxiao? Aku nggak ngerti maksudmu. Lepaskan aku. Ternyata benar. Dulu demi lepas dari Jing Cheng, pura-pura mati buat kabur. Kalau bukan keluarga Jiang berkuasa, hampir saja aku ketipu. Kenapa? Sekarang pura-pura mati sudah ketahuan. Mau pura-pura nggak kenal kami lagi, mau lolos gitu aja. Xiaoxiao, dulu kamu beneran anggap aku beban. Makanya pura-pura mati. Mau lepas dari aku? Pak, tolong jaga sikap. Kalau kalian ganggu kerja saya lagi, saya bakal lapor polisi. Hehe, kenapa? Takut ya mau kabur? Dulu sebenarnya ada peluang jadi nyonya muda keluarga Jiang, sekarang sudah jelas. Oh iya Xiaoxiao, kalau kau menikah denganku, kau jadi nyonya muda keluarga Jiang. Jiang Jingcheng, kau gila? Aku kasih tahu, kalau dia masuk keluarga Jiang pasti kacau oleh dia. Cukup. Hari ini tak ada yang bisa cegah Xiaoxiao masuk keluarga Jiang. Dia sudah 3 tahun susah demi aku. Saatnya dia bahagia. Tak perlu. Kebahagiaan keluarga Jiang. Aku tak sanggup terima. Dikasih muka malah makin sombong. Tapi jangan kelewatan. Jelas malu buat pulang. Terserah kalian mau pikir apa, silakan pergi. Xiaoxiao, Kamu nggak ngerti omongan orang. Lin Xiaoxiao, kamu segitunya? Itu urusan kalian sama Lin Xiaoxiao. Kalian kenal Lin Xiaoxiao yang dulu sudah mati. Dendam lama nggak ada hubungannya sama aku. Tunggu. Aku suruh kamu pergi? Mau apa lagi kamu? Kalau kamu bilang bukan Lin Xiaoxiao, aku anggap kamu memang bukan. Tapi lihat pakaianmu. Sepertinya kamu kerja di hotel ini. Aku pelanggan VIP di sini. Masa aku belanja kamu mau cegah? Mau pesan apa Bapak Ibu? Bawa semua menu andalan hotel, hidangkan semua ke meja saya, uangku banyak. Tunggu, Ada urusan lain? hotel ini katanya pelanggan itu raja kan? Sekarang Tuhan mau kamu, nanti sujud sambil sajikan makanan. Kak, kenapa kamu begini? Kamu bisa maafkan dia mainin perasaanmu 3 tahun, tapi aku tak bisa maafkan dia bohongi keluarga Jiang. Aku mau dia tahu akibat lawan keluarga Jiang. Kalau kamu layani kami dengan baik, mungkin aku bisa maafkan kamu. Maaf, aku bukan budak. Di hotel kami, tak ada aturan sajikan makanan sambil sujud. Lin Xiaoxiao, aku cuma perlu gerakan jari. Jangan bicara soal pekerjaan pelayanmu. Aku bisa buat kamu tak betah di Yuncheng. Kamu takkan bisa bertahan di sini. Xiaoxiao, lebih baik kamu mengalah. Aku akan bicara baik-baik ke kakakku. Dia pasti maafkan kamu. Asal kamu nikah dengan keluarga Jiang, kamu jadi bagian keluarga Jiang. Aku takkan tunduk pada siapapun. Apalagi berlutut pada siapapun. Haha, bagus. Kamu punya harga diri. Tapi zaman sekarang, harga diri itu tak ada harganya. Nanti, aku panggil manajer hotelmu. Ini bukan masalah yang selesai dengan berlutut. Tak bisa diselesaikan hanya dengan itu. Siapapun yang kamu panggil tetap tak berguna. Karena hotel ini milikku. Xiaoxiao,
Apa maksudmu? Hotel ini adalah milik keluarga top di Yuncheng, milik grup Lin. Hei, Lin Xiaoxiao. Kamu hilang 3 tahun. Apa kepalamu terbentur? Kamu benar-benar tak tahu seberapa besar pengaruh Lin di Yuncheng. Jangan kira karena margamu Lin, kamu otomatis jadi orang Lin Group. Ya, Xiaoxiao. Kalau kamu benar ada hubungan dengan keluarga Lin, kenapa keluargaku berusaha keras untuk mengujimu? Dulu aku terlalu naif. Kupikir cinta sejati takkan terikat materi. Karena itu, aku kehilangan banyak. Semua hanya agar kamu tak merasa tertekan. Ya, 3 tahun tak jumpa. Kenapa kamu jadi begini? Dulu kamu gadis sederhana, sekarang omong kosong saja. Kamu bilang hotel ini milikmu? Bagaimana buktinya? Perlu ya aku buktiin ke kamu? Baik-baik. Kamu memang keras kepala ya. Mana manajernya? Di mana manajer hotel kalian? Saya manajernya di sini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau dia sajikan makanan sambil berlutut, dia malah menolak, bahkan berani melawan kami. Apa ini? Cara manajemen hotel kalian? Cara staf kalian? Saya mau dia langsung berlutut, minta maaf ke saya. Kalian pikir kalian siapa? Berani suruh Nona Lin berlutut? Lin Xiaoxiao itu putri keluarga Lin? Xiaoxiao, ayo pulang sama aku. Tak ada yang akan ganggu kamu di rumah. Aku nggak punya waktu buat drama kalian. Pergilah. Kenapa? Ketahuan sama aku. Jadi takut ya? Masih berani ngaku jadi putri keluarga Lin? Menurutku, buang kata putri aja. Kamu? Putri nggak peduli sama kalian? Silakan pergi sekarang. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Wah, manajer hotel kecil. Sok penting banget. Berani lawan keluarga Jiang. Percaya nggak, aku bisa usir kamu dari Yuncheng? Cih, keluarga Jiang itu apa sih? Berani bandingkan dengan Lin Group? Haha, benar. Lin Group itu besar. Memang keluarga Jiang kalah. Tapi itu urusan apa buat manajer hotel kecil? Karyawan Lin Group? Ada hubungannya nggak? Keluarga Jiang nggak ada urusan sama aku, tapi ada hubungannya dengan Nona Lin. Kamu terus sebut Nona Lin. Kemana-mana Nona Lin. Dia Lin Xiaoxiao. Apa untungnya dia kasih ke kamu? Sampai kamu nurut kayak anjing, bantu dia acting. Jaga ucapanmu. Oh, aku paham. Kamu bela dia banget. Jangan-jangan kalian... Berani hina Nona besar, cari mati. Wah, kenapa marah ya? Mau main tangan? Xiaoxiao, apa kata kakakku? Itu benar semua. Urusanku. Bukan urusan kalian. Wah, jadi kamu setuju? Sampai manajer hotel Lin bela dia segitunya? Mereka pasti punya hubungan gelap, pasti ada hubungan yang disembunyikan. Kok bisa begini? Xiaoxiao, 3 tahun lalu sangat cinta sama aku. Sejak kamu datang, semuanya berubah. Katakan, kamu ancam dia ya? Jang Jingcheng, apa yang kamu lakukan? Satpam. Usir mereka sekarang. Xiaoxiao, jangan takut. Aku pasti lindungi kamu. Aku takkan biarkan dia sakiti kamu. Pergi dari sini. Cih, Tak tahu malu. Untung dulu dia nggak masuk keluarga Jiang. Dulu dia gadis polos dan jujur. Tak sangka 3 tahun berubah drastis, sekarang kejar pria demi uang. Kalau nanti aku ketemu dia lagi, pasti ku beri pelajaran. Sudah cukup belum ributnya? Jang Jingcheng. Kalau bukan karena aku, kamu masih dibohongi cewek itu. Masih nggak tahu apa-apa. Kalau dia masuk keluarga Jiang, siapa tahu anak siapa yang dia bawa. Cukup. Sekarang bukan waktunya. Kamu masih bela dia? Kamu? Ma, aku lebih paham Xiaoxiao. Aku 3 tahun sama dia.
Dia nggak mungkin sama manajer itu. Kalaupun iya, pasti dipaksa. Ayo, ayo, Xiao. Aku pasti akan bawa kamu kembali padaku. Xiao, kalau kamu tak mau pulang sama aku, jangan salahkan aku. Apa yang kamu lakukan? Xiao, jangan takut. Aku tak akan sakiti kamu. Apa maumu? Xiao, 3 tahun kamu pura-pura mati. Tahu nggak aku seberapa sakit? Aku sangat rindu kamu. Kamu ikat aku ke sini. Cuma buat bilang ini? Aku mau kamu tetap di sisiku. Xiao, 3 tahun kamu pura-pura mati. Kamu sama manajer hotel itu. Aku tetap nggak marah. Asal kamu ngaku salah. Aku maafin kamu. Kamu tetap jadi nyonya muda keluarga Jiang. Ngaku salah? Jiang Jingcheng? Keluarga kalian jelas kaya? Tapi kamu tetap suruh aku ambil risiko hidup buat coba obat? Alasan mulia? Katanya demi alasan mulia, uji perasaan aku ke kamu. Apa nyawaku nggak berharga? Bukannya kamu cinta aku. Kalau cinta harus terima semua tentang aku, Lin Xiao, kota Jiang ini, keluarga Jiang, tuan muda keluarga Jiang, wanita mana yang aku mau pasti bisa dapat. Tapi posisi ini tetap aku kasih buat kamu. Kamu tahu, sekarang wanita ingin posisi ini. Tahu berapa yang harus dikorbankan? Nyonya besar keluarga Jiang. Aku tak tertarik. Xiao, kenapa pilih manajer hotel itu? Uang. Mau uang? Aku punya uang. Aku punya banyak uang. Aku kasih semua uangku ke kamu. Jangan mimpi. Kita selesai. Kalau begitu, tinggallah selamanya di sisiku. Lin Xiao, lepaskan aku. Kamu pilih dia, manajer hotel berminyak itu. Kenapa bukan aku? Lari. Lin Xiao, kamu tak bisa pergi. Mau apa? Pergi. Gila kamu? Berhenti. Tahan dia. Xiao, kamu oke? Aku baik-baik saja. Baik. Jadi dia juga selingkuhanmu. Pantas 3 tahun kau pura-pura mati, bisa tipu keluarga Jiang. 3 tahun pura-pura kau bersama dia. Benar. Jiang Jingcheng, kau sakiti Xiao 3 tahun, sekarang mau meter dia lagi. Kau benar-benar kejam. Lin Xiao, kau bisa bersama mereka, kenapa tak bisa denganku?
Jangan paksa pikiran kotormu ke Xiaoxiao. Jangan paksa itu ke Xiaoxiao. Sudah 3 tahun, kamu dan keluarga Jiang. Semua yang kalian lakukan, kalian akan bayar mahal. 3 menit. Yun Cheng, 3 keluarga besar sudah cukup. Siapa kamu? Keluarga Jiang masih bisa diusir dari Yun Cheng. Cuma orang yang kaya dari bisnis gelap, badut yang tak layak dihormati. Cuma 3 menit, aku akan buat keluarga Jiang kalian hilang selamanya. Apa keluarga Jiang kami jarang muncul? Bikin orang seperti kamu jadi besar kepala, sampai berhalusinasi. Keluarga Jiang kami hentak kaki, kota Yun pun bisa gemetar. Bukan kamu yang bisa gerakan. Mama? Lepaskan Jing Cheng. Lepaskan anakku. Kalau berani sakiti Jing Cheng sedikit saja, jangan salahkan keluarga Jiang tak beri ampun. Xiaoxiao, terserah kamu. Keluarga Jiang akan segera hancur. Semuanya. Tak ada hubungannya lagi dengan aku. Kupikir dari mana Lin Xiaoxiao dapat keberanian. Ternyata dia punya koneksi, bukan cuma manajer hotel itu. Saran aku, daripada bicara besar, lebih baik pikir baik-baik mau kemana selanjutnya, karena keluarga Jiang akan segera hancur. Jangan-jangan kamu pura-pura. Kamu kecanduan akting ya? Lin Xiaoxiao, jadi kamu rela menyinggung keluarga Jiang demi menarik perhatian pria itu? Kamu pikir kamu siapa? Total nilai aset keluarga Jiang, gabung saja, lebih dari 1-2 miliar di seluruh kota Yun. Belum ada satu orang pun yang bisa hancurkan keluarga Jiang seketika. 1-2 miliar itu bisa atau tidak hancurkan keluarga Jiang, kalian akan segera tahu. Apa? Saham perusahaan tiba-tiba anjlok, pasokan barang juga terputus, rekanan juga tuntut ganti rugi, semua aset juga dibekukan. Tidak mungkin. Ini sudah malam, bursa saham tutup, instansi terkait juga sudah pulang. Bagaimana dia bisa lakukan itu? Siapa bisa dalam hitungan menit membuat keluarga Jiang bangkrut? Keluarga Jiang kecil bisa bikin kalian hancur cukup dengan 1 jari. Siapa kamu sebenarnya? Berani sakiti Xiaoxiao? Ini hanya pelajaran kecil buat kalian. Xiaoxiao, ayo pergi. Mama Jack, kita harus gimana? Kita nggak beneran bangkrut kan? Ini semua salah kamu. Banyak wanita, kenapa pilih dia? Harus banget pilih Lin Xiaoxiao si jalang itu. Dia pembawa sial. Nggak tahu dia pakai cara apa. Bisa dekat sama orang sehebat itu, lebih kuat dari keluarga Jiang. Sekarang gimana? Apa kita beneran mau jadi orang biasa? Gimana bikin Xiaoxiao balik? Enggak. Aku nggak bakal biarin keluarga Jiang hancur gitu aja. Undangan pesta keluarga Lin? Benar. Baru-baru ini kepala keluarga Lin umumkan, Putri Lin akan segera pulang, akan ada pesta penyambutan untuknya. Asal kita bisa terhubung dengan keluarga Lin, keluarga Jiang, pasti bisa kembali berjaya. Keluarga Lin sangat kaya. Mereka mau kerja sama dengan kita? Jadi, kita harus menikah dengan keluarga Lin. Kalau bisa menikah dengan keluarga Lin, manfaatkan kekuatan mereka, keluarga Jiang takkan bangkrut, bahkan jadi lebih kuat. Demi keluarga Jiang, aku mau... Xiaoxiao, setelah Jiang jadi kuat dengan bantuan Lin, aku pasti bawa kamu komplit, kamu cuma milikku. Ayahku lebay banget. Kenapa dia nggak kelihatan? Dia takut nanti ada yang nggak tahu statusmu lalu ganggu kamu. Paman ada rapat di sana.
Nanti aku juga ke sana. Kamu urus aja dulu, itu penting. Pelayan, Nona mau minum apa? nggak usah. Di sini agak dingin. Bisa ambilkan jaket buat saya? Bu, kami cuma punya seragam pelayan. Silakan lihat. Tolong ambilkan untuk saya. Bu, ini baju yang Anda minta. Jingceng, nanti ketemu putri keluarga Lin, harus cari cara dekati dia, ngobrol baik-baik sama dia. Usahakan dapatkan simpatinya. Hanya dengan menaklukkan putri Lin, masa depan keluarga Jiang baru ada harapan. Lihat dirimu sekarang. Kamu masih mikirin Lin Xiaoxiao si Jalang itu, jangan lupa. Siapa yang bikin kita jadi begini? Putri Lin Group. Kamu harus dapatkan dia. Aku tahu. Xiao, Lin Xiaoxiao. Kenapa dia di sini? Xiao, Jingceng, kamu ngapain? Masih kurang puas. Sudah bikin keluarga Jiang sengsara. Kayak nggak pernah pergi. Lin Xiaoxiao. Kamu tahu acara apa ini? Acara apa? Pesta hari ini, keluarga Lin adakan pesta khusus untuk Putri Lin. Kamu berani datang ke pesta ini? Oh, jadi kamu pura-pura jadi pelayan masuk sini? Kamu benar-benar nekat ya? Mata mana yang lihat aku pelayan? Kamu benar-benar meremehkan orang. Sepertinya pelajaran kebangkrutan Jiang waktu itu masih kurang. Karena kita pernah bersama 3 tahun, pergilah sekarang. Aku akan pura-pura tak lihat kalian. Xiao, waktu itu aku cuma emosi. Lin Xiaoxiao, berhenti pura-pura. Jangan pikir naik derajat langsung jadi orang hebat. Dengar ya, dia nggak akan nikahin orang kayak kamu. Dia cuma main-main sama kamu. Jadi menurutku, yang harus pergi, itu kamu kan? Siapa yang suruh Xiaoxiao keluar? Xiaoxiao, kamu oke? Hah, ternyata kamu toh. Lin Xiaoxiao bisa nyamar jadi pelayan, masuk ke aula pesta. Itu pasti kamu yang atur. Kalau aku nggak salah, kamu sama manajer hotel itu juga orang Lin Group. Pantas aja. Kamu bisa bikin keluarga Jiang bangkrut dalam hitungan menit. Ternyata pakai kekuatan keluarga Lin. Lalu kenapa? Atau tidak sama saja? Bikin Jiang bangkrut. Tak perlu keluarga Lin? Hahaha. Sangat konyol. Hal ini. Di seluruh negeri, selain Lin, hanya sedikit keluarga yang bisa. Jangan kira kalau kamu menyangkal, aku tetap tahu. Kamu diam-diam pakai kekuatan Lin. Bantu wanita itu balas dendam pada kami. Kalau ketua keluarga Lin tahu, menurutmu, kamu masih bisa keluar hidup-hidup dari aula ini? Jadi kamu dukung keluarga Lin. Kupikir kamu orang hebat banget. Xiao, kalau mau cari sandaran, pilih yang benar-benar kuat. Dia cuma andalkan keluarga Lin. Suatu saat dia akan jadi bebanmu, Xiao. Jiang Jingcheng dengar, jauhi Xiaoxiao. Oke. Kamu pilih dia. Tunggu aku nikahi Putri Lin, nanti aku akan menikahi Putri Lin. Jangan menyesal nanti. Aku ingin tahu siapa, berani sekali, mau nikahi putriku, mau bikin putriku menderita. Ayah, Siapa tadi berani bicara kasar ke putriku? Biar dia kapok. Apa itu? Layak ikut pesta putriku. Kamu putri besar keluarga Lin? aku nggak mirip. Nggak mungkin. Pasti ada yang salah.
Kepala keluarga Lin. Pasti ada salah paham di sini. Xiao Xiao, kenapa? Kenapa kamu tak bilang padaku identitas aslimu? Jiang Jingcheng, aku bersyukur dulu. Tak pakai status putri keluarga Lin untuk bersamamu. Jadi aku bisa lihat wajah buruk keluargamu. Tiga tahun kamu pura-pura sakit, siang aku antar makanan, lalu pulang cuci baju, masak untukmu, semua kerja rumah aku tanggung. Malam jadi guru les, cari uang buat obatin kamu. Aku juga beli darah, beli obat buatmu. Ibumu dan kakakmu selalu mempersulitku. Akhirnya demi tesmu itu, aku dijadikan kelinci percobaan obat baru, hampir mati di meja operasi. Itu masih kurang. Setelah kembali ke keluarga Lin, karena hubungan 3 tahun, aku tak balas dendam ke keluarga Jiang. Tapi kalian terus menghina dan menantangku, merendahkanku, saat aku tak mau kompromi, bahkan menculikku. Barusan saja, pria ini berhati binatang, dia malah mau nikahi putri keluarga Lin. Apa hakmu nikahi aku? Karena aku hampir mati di rumahmu? Karena kau cuma diam saja? Atau karena kau tak tahu malu? Paksa aku minta maaf. Jadi istri muda keluarga Jiang, hari ini, aku akan di depan para tokoh masyarakat, bongkar siapa kau, Jiang Jingcheng, juga siapa keluarga Jiang. Tiga tahun lalu, putriku baik hati. Makanya keluarga Jiang masih bisa bertahan sampai sekarang. Tak kusangka, kalian tak menyesal. Malah makin parah, berani ganggu putriku. Kau cari mati, pengawal seret mereka keluar. Keluarga Lin tak terima sampah seperti kalian. Yun Cheng juga tak butuh orang busuk begini. Xiao Xiao, aku salah, maafkan aku. Xiao Xiao, mereka suruh aku uji kamu. Jiang Jingcheng, kau tak tahu terima kasih? Bagaimana Jiang bisa punya anak sepertimu? Barusan, ada sedikit insiden, maaf membuat kalian malu. Berani incar putri keluarga Lin? Keluarga Jiang pantas terima akibatnya. Benar. Penderitaan Nona Lin, mereka harus balas berkali lipat. Sudah, semua. Senang sekali. Terima kasih sudah datang dari jauh untuk hadiri pesta kembalinya putriku, Lin Xiaoxiao. Di sini, saya ingin umumkan 2 hal besar di depan semua. Pertama, sebagai kepala keluarga Lin, dalam 3 tahun ke depan, saya akan mundur perlahan. Semua bisnis keluarga Lin akan saya serahkan ke putri saya, Xiaoxiao yang ambil alih. Dia, mulai sekarang, jadi penerus keluarga Lin. Kedua, di depan kalian semua, kebahagiaan putri saya, dia yang tentukan sendiri. Xiaoxiao, keluarga Lin memang keluarga kaya. Kamu tak perlu nikah politik. Ayah selalu dukung kamu, ayah jadi penopang terkuatmu. Makasih ayah. Aku yakin akan bahagia